2, 1. Annyeonghaseyo, welcome to Training Room Podcast. Oke, V. Jadi hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita itu sedang mengadakan audisi untuk agensi kita. Oh, kita punya agensi ya? Iya, jadi kita mengambil trainee berbakat dari seluruh penjuru negeri ini untuk bergabung bersama agensi kita. Oh, kita mau bikin kayak grup gitu ya? Iya gitu. Oke, boleh. Gitu. Training Room Podcast. Iya, ada apa Woni? Oke, boleh. Suruh masuk aja. Wow, silakan. Langsung mantap. Selamat datang. Saya boleh duduk nih? Boleh dong, silakan duduk. Mau minum? Oh boleh. Ada minum di sini. Woni. Woni. Oh ini namanya Kak Woni? Iya, namanya Kak Woni. Makasih Kak. Iya, makasih Woni. Sehat-sehat deh Woni. Aduh, enak banget. Oh ini ya datanya, oke. Iya. Kalau gitu boleh perkenalan diri dulu ke audiens. Oke, mungkin banyak yang belum tahu saya atau udah tahu saya gitu. Kan banyak ya orang yang udah kenal, banyak orang yang belum kenal juga. Iya Jadi, boleh. nama saya Haru. Saya dari grup dance cover di Yogyakarta. Grupnya namanya Axe Dance Cover. Ya udah itu aja sih. Oh bacanya Aks ya? Bebas sih, karena teman-teman mungkin kalau dari pronunciation-nya aslinya kan kayak kapak itu X kan. Yeah, Cuman ya bebas mau nyebutnya X, mau nyebutnya Aks, mau nyebutnya Akse juga boleh, bebas. Oke. Iya. Terus tahun debutnya tuh dari kapan? Kalau boleh tahu. Bentar. Ini aku panggilnya apa nih? Kak Haru, Haru. Bebas lah, boleh. Santai aja kali. Harusnya kita yang ngomong kayak gitu ya? Santai aja kali. Jadi kenapa alasan Anda mendaftar ke agensi? Kebalik. Oh kebalik, sorry. Kita yang punya Kebalik dong Pak. Ada trainee begini. Iya. Oke, jadi kalau debutnya itu dulu kurang lebih tahun 2017 ya. Itu dari DBL dulu, dancer DBL, terus baru convert ke cover dancer gitu. Oh. Itu zaman masih SMA kalau nggak salah. Iya, Oke, SMA. boleh. Mau coba lihat. Silahkan itu dilihat, itu data-data saya semuanya ada di situ. Oh, agak niat ya bikin kayak beginian juga. Kan ada yang minta, Pak. Ya juga ya. Oke. Kita lihat dulu. Prestasinya banyak ya, Mas Haru ini. Aduh. Mas nggak tuh. Vicky mau nanya, Vicky mau nanya. Karena kita itu kan kalau misalnya trainee itu pasti orang-orang tuh nilai kepribadian. Harusnya MBTI-nya. Kalau aku MBTI dulu waktu masih awal-awal kuliah itu INTJ. Cuman belakangan ini beberapa kali coba tes itu malah dapetnya INFJ, ya. Jadi dari T ke F. Ya, cuma convert dikit aja kok. Oke. By the way tadi berarti udah dari 2017 udah apa sih debutnya dari DBL dulu. Itu DBL itu 2017 ya berarti? Iya, 2017 terus langsung nge-DC. Itu sambil dong berarti sambil DBL sambil nge-DC gitu. Kayaknya iya deh, aku lupa juga ya karena kan gimana sih? Udah lama, Pak. Udah banyak banget Ya. Terus apa ya kayak itu tuh gimana dinamika masuknya tuh ada yang ngajak kah atau ikut open recruitment? Jadi dulu kan aku gitu. sekolahnya di SMA 9 Jogja itu di Terban. Nah, di situ. Tahu. Padahal nggak tahu. apa ya? Yang soalnya agak tersembunyi juga sih sekolahnya sih, iya. agak masuk ke Sagan juga. Nah, jadi dulu tuh aku ini kan kayak ngedance buat apa ya, seru-seruan tuh kalau cowok-cowok ngedance, tahu nggak Pom Boys? Ya, enggak, yang bener-bener buat lucu-lucuan aja gitu. Dulu kan di SMA aku ada acara tryout gitu kan, buat anak-anak SMP gitu. Nah, Itu yang cowok-cowok pada bikin tuh. yang cowok-cowok pada bikin kayak Pom Boys yang nari lucu-lucuan gitu. Nah, kebetulan aku ikut di situ dan di grup sekolahku itu kan ada grup dance-nya namanya Trapsila Dance Crew TDC. Nah, itu kebetulan ada kakak kelasku namanya Dio Bernadisan. Nah, itu kakak kelasku. Shout out Bernadisan. Ya ampun. Sensan Bening. Jangan. Kebetulan dia kayak nyamperin gitu, ngajakin kamu mau nggak ikut grup dance sekolah gitu. Ya, terus habis itu ya kenapa enggak gitu ya. Aku kan suka nyoba-nyoba hal-hal baru gitu ya. Jadi anaknya gampang bosenan.
Oh. Karena diajakin apa ini belum pernah coba juga sebelumnya. Gampang bosenan tapi tidak membosankan. Iya dong. Anjay. Gila Makanya dan bertahan digilai, dari anjas. 2017 sampai sekarang. Ya, jadi itu diajakin masuk ke buat DBL dulu, terus kebetulan kayak diajakin kayak apa kita nyoba buat dance cover K-pop gitu kan. Keterusan sampai sekarang. Karena ya emang basicnya aku kan dulu emang udah suka K-pop duluan daripada ngedance dulu. Jadi aku suka K-pop itu sejak tahun 2012 2013 gitu. Anjay, lama banget ya. Iya, pokoknya kayak udah iya Gen 2. 10 tahun lebih. Waktu rame-ramenya K-pop masuk Indonesia. Hallyu itu ya. Suju dulu. Iya. Begitu awal mulanya. Pantesan nih sebutin nih prestasinya Kak Haru ini banyak banget, Vi. Coba kamu sebutin. Prestasinya yang pertama adalah second runner up Salah satunya ya. KCDF 2019. Ya, KCDF. KCDF. Itu lomba gimana? Itu lomba Gimana? yang jadi yang ngadain kan ada KCCID itu Korean Cultural Center ID kalau nggak salah ya. Oke. Itu ngadain lomba dance cover di seluruh dunia, terus yang menang juara 1 itu dilombain lagi di finalnya di Korea gitu. Oke. Dua lagi nih contohnya nih, apa aja tuh, Fik? Ada runner up KIDCC 2022. Ya, itu KIDCC. Kan sama Anda ya, Pak ya? Oh iya ya. Oh, lupa Anda. Nggak lupa, kayak nyoba nungguin Gimana di sih? mention aja. Kayak gitu. Terus habis itu ada First Win Rumble Arena DCC 2022. Lo itu di tahun yang sama lo. Itu Banyak banget ya. 2023 kalau nggak salah yang Rumble Arena. di Oh iya. Purwokerto. Ini gimana sih nih? Anda yang bikin. ini. Kan ini pengajuan Siapa sih yang dari bikin? Anda. Saya sendiri. Iya, benar. Dan masih banyak. Oh, Woni yang bikin ya? Gimana sih Woni? Berarti ini masih banyak lagi ya prestasinya, di sini nggak bisa disebutin lah. Karena juga selain dance ternyata di sini banyak banget skillnya. Apa? Special skill. Oh ya, di sini no special skill. Masak bisa. Emang sering kebakaran aja rumah jadi aman. Terus ada martial arts movement, black belt taekwondo, anjay. Ya, Aku jadi ampun, Pak. kalau biasanya kan kalau kita di dance kan sering ada yang masukin koreo Iya, martial arts ya, bela diri gitu. Nah, itu kadang kayak kelihatan mana yang bener gerakannya, mana yang kayak cuma gerakin aja itu jadi tahu aja gitu karena dari gerakan pinggangnya, gerakan bahunya itu semua kelihatan ada basicnya atau enggak. Nah, Betul kebetulan karena saya black belt taekwondo juga jadinya tahu gerak yang bener kayak gimana. Ini nanti di sini ada fotonya ya guys. Ini tahu Ada nggak ya? Harus ada sih. Oke, ntar gak sesuai. Selanjutnya ternyata Kak Haru juga bisa rap. Oke, itu sebenarnya bisa-bisaan sih. Ya bisa. Oh, kebetulan di sini kita punya big boxer ya. Jadi, ayo 5, 6, 7, 8. Mike kunci, pride light kunci. Mengaku kata keciman I'm fine sorry. 미안해 billboard, 미안해 worldwide. 아들이 놈 잘 나가서 미안해 엄마. 대신해줘 네가 못한 여도. 우리 콘서트 초대 없어 보도. Yeah! Wow. Belum selesai tadi dikit lagi sebenarnya. Gak apa-apa, tapi kayak Cuman kalau mau lanjut bayar ya. boleh. Saya amatiran. Tidak apa-apa, udah itu keren banget guys. Itu adalah salah satu special skill dari Haru. Oke. Nih kan dia berarti kayak udah dari tahun 2017 sampai sekarang udah lama banget kan. Terus dengar-dengar udah ada pengalaman ngejuri juga ya, udah sering ngejuri juga ya kan? Lumayan sih. Oke, coba aku pengen tahu gimana pengalaman ngejuri yang paling berkesan. Oke, kalau saya kan Rombongan lo ngejuri. gue kan dulu ngejuri itu dari pertama kali di Solo kan. Di Solo terus ke Jogja. Alhamdulillahnya udah sampai ke Malang, Purwokerto, Surabaya, Salatiga, terus kemarin baru-baru ini ke Ponorogo juga. Jadi kalau buat pengalaman ngejuri apa ya? Nggak cuma ngejuri sih, ini event juga termasuk. Jadi nggak cuma ngejuri. Menurutku lebih lebih challenging, lebih asik ketika kita ngejuri atau event ke tempat baru. Kalau buatku kan keluar kota ya. Jadi
misalnya aku sebelumnya belum pernah ke Malang, terus ngejuri di Malang atau di Surabaya atau di Ponorogo, Salatiga, Purwokerto itu lebih apa ya, lebih fresh air gitu. Jadi kan pesertanya orang-orang baru juga, iya, kayak belum kenal sebelumnya juga gitu. Kita kan nggak tahu mereka narinya kayak gimana, kita nggak tahu backgroundnya mereka kayak gimana. Jadi bener-bener kalau misalnya jadi peserta ya, wah ini ada orang baru nih, kekuatannya di mana, kekurangannya di mana. Nah kalau ngejuri juga harus paham kayak ini grup ini apa yang diunggulin kayak gitu. Itu sih. Seru ya pengalamannya ini. Seru. Tapi kayak dari segala macam favorite moment atau keseruan-keseruan itu, ada pernah punya bad experience gitu nggak? Bad experience Ngejuri sih, gitu. Misalnya kayak diprotes sama peserta karena juga iya, menang. itu kan pasti ada ya, kayak misalnya Kak ini tadi kok pesertanya yang menang ini, kok yang kalah ini. Dan kebetulan selama aku menjadi judge dance cover itu di Jogja, di Solo, di Malang, Surabaya, Ponorogo, Purwokerto, Salatiga, itu aku tanya-tanya dulu nih sebelum ngejuri di tempat mereka gitu, yang aku belum pernah sebelumnya. Ternyata dari panitianya juga sering mengeluhkan hal yang sama gitu, kayak mereka sering, Kak di sini tuh gini ya, pesertanya sering protes, kok kita nggak menang, kok yang menang yang itu. Jadi ternyata itu hal yang lumrah di mana-mana ada gitu, di mana-mana terjadi, karena dance cover kan ini seni ya, jadi nggak ada kayak misalnya balap lari kan jelas ya, yang paling depan yang menang, yang kedua juara dua, dan seterusnya. Tapi kan kalau dance cover misalnya aku ngerasa kayak wah danceku bagus, kok aku kalah sama grup ini sih. Tuh. Nah bisa jadi banyak kategori penilaian ya. kan di sini kalau dance cover itu nggak cuma seni tari doang, tapi juga ada seni perannya. Nah kayak misalnya seni peran tuh apa ya, seni teater gitu. Cinderella deh. Nah itu gimana teaternya bisa dibilang bagus? Kalau pemerannya bisa memerankan dengan bagus kan. Nah, begitu juga di dance cover. Kalau misalnya kita cover Espa misalnya, kita menilai itu yang jadi Karina cocok nggak jadi Karinanya, auranya keluar nggak, atau yang jadi Winter. Begitupun di grup-grup lainnya juga gitu. Jadi nggak semata-mata cuma menilai dari satu sisi dance-nya doang. Iya, jangan sampai lu cover jadi Karina malah cocok jadi Jungkook, kan nggak nggak masuk Pak. Atau lu cover jadi siapa ya, Rap Monster, tapi lu ngondek kan nggak masuk tuh. Iya, apalagi Rapon kan maco banget. Iya, nggak beda bisa. kalau misalnya jadi Sonu gitu mungkin bisa, mungkin masuk lah. Diserang Jadi army, emang Rapon harus apa ya, cocok-cocokan juga sama role yang di cover gitu. Karena gimana pun juga susah kalau misalnya kita cuma ngambil dari satu sisi dance-nya aja, terus buang sisi kemasan luarnya kayak misalnya idling atau dari sisi konsep performance. Itu kan harus semuanya diperhatikan, termasuk lip sync, termasuk kayak ekspresi, itu semua dinilai gitu. Jadi ruwet lah. Ini ya kayak kelihatan udah biasa ngomong depan umum gitu ya, penjelasannya tuh kayak enggak juga. Mudah dimengerti dan ya. Untung kita nggak pakai subtitle kan. Ribut no editor. Siapa editornya? Gua sendiri. Ya udah, tolong ya nanti pakai subtitle ya. Gak mau. Nih ada fun fact juga nih. Apa aja fun fact-nya? Fun fact-nya ini ternyata Kak Haru ini sering memulai atau mempopulerkan hal-hal baru di dunia pekerjaan Jogja. Misalnya yang pertama apa itu? Norebang. Ya, Norebang itu sebetulnya kan kata dari bahasa Korea. Nore itu artinya lagu, bang itu ruangan atau kamar. Nah, jadi kalau waktu gue di Korea dulu itu banyak Norebang atau karaoke lah, tempat-tempat karaoke yang kecil-kecil atau poin Norebang atau Norebang yang biasa. Semakin kesini, dulu sebetulnya Norebang di dunia DC itu udah ada, enggak di dunia DC sih, di Jogja lah, kita let's say Jogja dulu ya, persempit areanya. Jogja dari dulu Norebang ada, cuman kan dulu segmented banget di klub-klub, di bar yang itu identik sama minuman keras, yang apa ya, nggak semua anak bisa masuk lah, kayak anak sekolahan kan nggak bisa masuk gitu. Kayak The Nurul Sultan ini juga dulu kayaknya kayak masih tabu. Akhirnya karena saya juga ikut di Axe Production, itu yang IO bikin, bukan IO ya itulah planner event organizer kayak gitu, yang bikin event K-pop di Jogja juga. Kita cari something new gitu di event.
kayak apa sih kan biasanya kita Biar nggak monoton gitu iya, ya, kan eventnya biasanya gitu. event RPD. Iya. Event RPD awarding gitu kan. Nah, jadinya aku coba gimana kalau kita masukin Norebang jadi salah satu apa ya? Acara di dalam K-pop event gitu. Ternyata setelah dicoba juga berhasil gitu. Itu akhirnya juga banyak kan sekarang yang event-event K-pop yang ada Norebangnya. Iya, banyak banget. Nggak cuma di Jogja juga, di mana-mana sekarang ada gitu. Iya, terus ini ada. Iya, gitulah. Cocok Sorry. untuk orang seperti saya yang tidak bisa menari. Mending nyanyi ya. Betul. Apalagi kalau ada liriknya kan makin asik ya. Berarti kalau misalnya sering ada acara Norebang itu, Karuni bisa nyanyi dong. Di sini kok nggak ada tulisnya bisa nyanyi kayak gitu ya? Ah ya, tulis sendiri pakai warna di banyak nih. Bisa nyanyi dong. Bisa-bisaan aja sih. Oh ya, kalau gitu mari kita coba dengarkan suara dia kayak gimana ya guys ya. Apa ya? Apa? Coba nyanyiin. Soalnya kemarin aku nih guys ya, baru apa ya? Baru dengar kalau Karuni sempat collab sama siapa? Kak Nanda. Bukan Nanda, siapa sih? Nada Fit ya? Oh, Kak Nada David. ya. Shout out to Kak Nada David. Ya, Oh, Kak itu Nada David. diajak collab dadakan ya. Makasih iya. ya. Tiba-tiba Terus- dihubungin. Terus gitu. juga udah sering ngelit acara Norebang juga kan. Coba deh. Mau lagu apa nih? Apa ya? Mau lagu yang asik, yang sendu atau? Tadi kan udah nge-rap tuh, udah Iya. vibes-nya kayak hip Lagu hop yang banget. balet-balet Iya, coy. yang bikin kita Boleh tidur deh. gitu. Oke. Tapi kalau jelek sorry ya. Nggak dimaafin, nggak diterima dong. Ini kan lagi audisi. Oke, ini lagunya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Favorit grup favoritku Beast Highlight On Rainy Day. Jadi itu lagunya tentang keinget orang ketika lagi hujan. Udah intinya gitu. Ingat siapa nih? Ingat Andi ya. Aduh. Oke, nih guys, coba kita dengerin suara emasnya dari Kak Haru ini. Suara perunggu sih ini. Ayo, menunggu. Boleh, let's go. 5, 6, 7, 8. 비가 오는 날에 나를 찾아와 밤을 새워 괴롭히다 비가 그쳐가면 너도 따라서 서서히 조금씩 그쳐가겠지. Ini ceritanya kayak di kaca terus nunggu hujan. Iya, terus ada rintik. Tepuk tangan. Oke, Dia- sorry agak serak dikit soalnya kemarin saya habis camping di Dieng masuk angin ya. Oh, berarti ini kayak abis Gak Iya, ada. anjir gua sampai rumah baru jam berapa? Ini Oh, kurang iya. tidur ini. Oh, iya. Ngajakin hari Tuh, ini sih. tuh. Demi Oh, jadwal audisi iya. pada hari ini. Makasih loh. Makasih loh. Saya masih capek. Makasih loh. Kita perlu menyembah. Selain mempopulerkan tentang Norebang, Kak Haru ini ada mempopulerkan tentang solo atau duo, teaser, prank performance, dan banner. Oke, kita bentar, harus- bentar. Maaf ya. Gimana sih? Maaf ya, Ulang, santai dong. ulang. Satu-satu, Oke. satu-satu. Gak apa-apa, nanti dimasukin aja. Jadi kalau yang kayak solo duo, teaser, banner ini kan semua orang kayak udah pada tahu gitu lah ya, anak-anak DC atau siapapun yang sering nonton DC. Nah kalau prank performance ini apa nih? Kayak agak menarik nih untuk dibahas. Oke. Jadi prank performance itu adalah hasil dari otak nakal saya. Karena Nakal. iya kan. Jadi waktu itu kita lagi proyekan NCT Dream Candy kan. Nah, kebetulan itu emang bukan proyekan yang buat serius gitu. Jadi emang proyekan buat seneng-seneng aja, buat ngisi acara, buat showcase dan seterusnya. Dan kebetulan salah satu member kita itu yang jadi Mark, Kak Dio Rizky, Dio Go. Gak boleh. Dia kayak gitu. Nggak boleh. Halo Kak Dio. Itu kayak detailnya itu beda dari yang disepakatin. Kayak kita udah benerin, aku udah benerin, berubah lagi kayak detailnya dia sendiri. Gitu kan kesel ya? Iya. Kita kan di grup nyari sinkronnya kan, kayak Iya, nyari iya. gerakan yang sama Iya. kan. Kok ini anak geraknya beda terus? Apa sih lu ngerecokin aja gitu ya? Gitu. Iya. Terus akhirnya Dapet guys emosinya. awalnya kan kita kayak karena sebelumnya kita udah cover BTS terus nih. Karena kita udah cover BTS. Army mana suaranya? Oke. Gitu udah diam-diam aja. Belum siap, Lanjut belum aja. siap. Maaf. Jadi karena waktu itu kita ganti project ke NCT Dream, itu gimana ya biar orang tetap ngiranya kita BTS-an gitu. Oh, kalau gitu kita intronya pakai mic drop aja gitu biar orang-orang tetap ngira kita cover BTS-an. BTS, padahal kita udah ganti project. Nah akhirnya itu kan
musiknya nyala kan, mic drop. Nah, kita itu ketika latihan sepakat buat masuknya itu pakai mosingan. Mosingan itu kayak 1-2 step gitu kakinya. Jadi kayak nendang-nendang kalau biasanya nonton Contohin nonton gimana? Contohin Vicky, gimana Vicky? Jangan dong. Nonton Naik ke atas meja. konser-konser yang hardcore gitu kan. Kalau metal-metalan itu biasa ada mosing atau kayak gimana gitu. Nah, kita coba masukin kayak gitu rame-rame. Awalnya emang beneran kita mau rame-rame nih. Cuman karena sampai hari H kok Kak Dio ini dia gerakannya masih pakai detailnya dia sendiri, pakai groove-nya dia sendiri. Makanya ketika pemanasan sebelumnya kan kayak berdoa gitu kan, rame-rame kan. Itu gue kayak ngomong, guys, ini kan kita belum pemanasan ya. Nanti biar panas waktu mosingan kita full power ya, biar panas kalian gitu. Oh, itu pas ada Kak Dio ngomongnya. Iya, udah kan. Oke, siap. Habis itu kita yel-yel, udah siap-siap, pada siap-siap masing-masing. Terus gue datengin satu-satu member lainnya kecuali Kak Dio. Nanti waktu mic drop kita jalan biasa aja ya, gitu. Terus saya keliling satu-satu cari semuanya. Oke, berarti ntar Dio kayak gitu sendiri, ya biarin aja gitu. Nakalnya effort ya. Nah, Keliling satu-satu. Iya dong, biar sukses dong. Iya. Nah, kebetulan Kak Dio kan yang urutannya masuk pertama kali kan. Terus harusnya kita nyusul satu-satu. Tapi Kak Dio udah mosing tendang-tendangan sendiri gitu. Terus kita yang lainnya jalan masuk biasa aja gitu. Jadi biar dia malunya malu sendiri gitu. Kebayang lagi. Ntar kalau semangat, tiba-tiba pada belakang temennya nggak ada. Iya, nanti kalau ada videonya boleh dimasukin. Oh ya boleh, nanti kita cari ya tim ini media apa sih namanya itu dicari. Okay. Terus habis itu kayak kita masukin itu sebagai part of apa ya, entertain. Jadi karena Aksa sering kayak ngisi acara, guest star, kita masukin prank performance itu as part of our performance gitu. Jadi ada banyak macamnya, kayak misalnya koreonya diganti, ada misalnya kita mandiin di atas stage, kita tuang minuman. Oh, gitu. pernah tuh, aku pernah lihat kan, tuh. ada yang kita tuang air gitu. Terus ada juga yang misalnya lagunya kita edit, kita ganti tanpa sepengetahuan orang itu. Itu biar apa sih? Yang pertama biar menghibur. Karena kalau kita misalnya ngisi acara atau tampil yang bukan lomba ya, kita udah nggak nyari buat ngedance secara bagus. Itu udah jadi satu kewajiban gitu. Tapi kita cari gimana caranya biar kita itu bisa beda dari yang lain. Gimana caranya yang nonton kita itu terhibur. Gimana caranya biar penampilan kita itu nggak bosenin. Gitu. Kalau misalnya kita cuma straight ngedance doang kan kayak biasa aja ya. Kayak udah banyak juga kan yang kayak gitu. Jadi kita masukin itu part of our. Terus yang terakhir itu buat menghukum member yang tidak disiplin. Jadi kalau misalnya ada member saya yang misalnya sering datang telat latihan atau sering bolos atau ngurus job desk-nya nggak bener, siap-siap aja kalau perform ya udah, kalau ada kesalahan tanggung sendiri. Gitu. Udah pada tahu kan guys, ya kan. Emang nakal nih orangnya. Terus apa lagi tadi? So aku mau tanya, tadi tuh Kak Haru tuh cerita norebang tentang pengalamannya Kak Haru di Korea. Berarti Kak Haru udah pernah ke Korea nih. Nah itu dalam rangka apa Kak Haru ke Korea? Saya kan kuliah di Bahasa dan Kebudayaan Korea Universitas Gadjah Mada. Nah, memang di sana ada beberapa program beasiswa gitu. Untuk gue pribadi itu, gue udah dapat 2 beasiswa. Yang pertama beasiswa berupa uang tunai, yang kedua beasiswa buat student exchange ke Korea selama 2 semester atau 1 tahun gitu jatahnya. Jadi itu merupakan beasiswa kedua gue selama kuliah. Jadi itu apa sih namanya? Kalau dulu tuh yang ngasih beasiswa di Korea, kok gue lupa sih? Ya apalagi saya nggak tahu. KCC? Taunya KIDC aja saya. Ya pokoknya ada satu lembaga yang biasanya ngasih beasiswa. Kok lupa ya namanya? KGSP bener. KGSP bilang. Iya. Kan ada beasiswa dari KGSP, terus daftar, proses-proses ternyata keterima gitu buat exchange selama 2 semester di Korea. Nah, jadi keterimanya itu di Kyunghee University, Kyunghee Daehakkyo. Itu kampusnya G-Dragon Town. Nah, tahun 2021 itu ketika Covid lagi peak-peaknya, puncak-puncaknya. Jadi saya kesana juga online. Jadi hitungannya saya kesana tidak kuliah tapi jalan-jalan selama 1 tahun.
Nggak sih, bercanda, banget ya, teman laki kuliah. banget ya. Tuh kan prestasinya banyak banget. Oh yang ngomong-ngomongnya. Dance-nya Apa? jago, Heeh. prestasi akademiknya juga. Iya. oke banget. Thank you. Tuh guys, contoh guys kayak begitu-begitu guys. Contoh guys. Iya, jangan kayak saya. Terus ngomongin soal Korea ya, ini kan bulan Mei ya. Kalau di Korea tuh bulan Mei ada hari apa? Ada hari anak dan ada hari orang tua. Kita ini bahas aja yang hari anak karena kita masih anak-anak ya, belum jadi orang tua ya. Nah, Kita masih muda ya. iya betul. Masih kecil. Yang saya tahu nih ya, hari ini pas Kak Haru ini pas masih anak-anak nih dulu pernah jadi ini ya, dalang ya. Sebetulnya ada dalang cilik guys, tau gak sih guys? Iya. Jadi gimana Mas Parto? Aduh. Bukan, itu beda Bukan, dana. beda. Jadi gimana? Emang sebelum menerjuni dunia per K-popan ini, Mm-mm. emang dari awal saya itu sih lebih ke condong ke dunia tradisional, ya kayak gamelan, terus tari tradisional, terus wayang kulit. Nah ini yang wayang kulit ini emang yang paling serius gitu, yang paling lama umurnya. Jadi itu sekitaran tahun 2012-13 juga, aku lupa startnya kapan. Dan emang gimana ya, emang itu yang menurutku paling menarik karena dari kecil itu kan bapakku ada itu ya, komik zaman dulu kan, komik Mahabharata, komik wayang itu. Terus kok ceritanya bagus, heroik gitu. Terus berusaha memperdalam, cari gurunya, ternyata di dekat rumah ada emang yang pelatihan gitu, emang ada apa ya, institusinya, tapi bukan kuliah ya. Itu namanya Sanggar P gitu. Ya dulu tuh itu kayak gimana ya, P4TK itu ya kayak pusat pelatihan gitu sih, cuman kayak aku ikutnya yang nggak resmi, tapi kayak misalnya di sana ada dosennya, nah aku privat langsung sama dosennya gitu. Gitu terus ya lumayan asik aja sih karena ini kan dua dunia yang beda banget nih, antara tradisional sama kayak Hallyu Wave itu kan termasuk ke globalisasi kan. Nah gimana caranya biar aku tuh tetap masuk di dunia yang modern, yang K-popan ini, tapi juga I have to keep this side of me. Jadi aku harus tetap punya sisi tradisional ini, dimana ya kayak aku belum lama, kayaknya baru akhir tahun kemarin itu aku ngisi wayang kulit di SNLRS-nya UGM. Jadi di GSP juga itu. Jadi gimana caranya tetap dua-duanya balance lah. Jadi kita nggak ngejelekin budaya sendiri, nggak ngejelekin budaya luar. Karena kan kalau misalnya kita ada di satu dunia doang, misalnya nih, aku cuma berada di dunia tradisional, itu kan pasti ada kan kata-kata kayak keluar kayak, ih ngapain sih kekoreaan, ngapain sih ngikutin budaya barat, ini loh budaya asli Indonesia. Ya nggak salah juga, cuman ketika kita ada sepenuhnya di dunia yang kayak modern, kayak kekoreaan, ih apa sih wayang kulit, apa sih tari Emang nih tradisi, mulut netizen nih apa deso, nah kan jelek juga kan jatuhnya. Jadi I have to keep myself on these two path karena dua-duanya menurutku punya sisi positif dan negatif masing-masing gitu sih. Jadi kita harus apa? Saya nonton yang tradisional dan nonton yang Hallyu Wave juga. Nonton Kan dua-duanya. yang penting menikmati. Betul. baru mau gue tanyain prestasinya apa aja gitu. Prestasinya saya menonton. Sudah menonton di mana-mana. Boleh terus nih. Boleh tepuk tangan ya, tepuk tangan. Malah main mobile aja. Nyemprot mam. Udah nggak dibayar, dimarahin lagi, protes mas. Ya kameramen nih gimana nih? Balik lagi ke fun fact-nya Kak Haru. Ya boleh. Tadi itu kan Kak Haru itu mempopulerkan hal-hal yang tadi disebutkan. Terus tadi ada yang kelewat Kak. Apa tuh? Terus Kak Haru juga mempopulerkan solo duo dance cover gitu ya. Sama teaser. Teaser nih gimana? Kebetulan saya yang megang sosmednya Koin, terus disuruh hari ini ada fitur baru, coba dong dipakai gitu. Terus ya udah saya pakai buat datang ya, misalnya besok Koin perform di mall gitu. ini jam segini, bawain materi apa gitu atau apa gitu. Terus akhirnya berkembang. Sekarang jadi apa ya? Culture, jadi kebiasaan yang dilakuin grup-grup di sini. Pokoknya sebelum perform wajib bikin teaser gitu. Nah, itu. Biar Itu saya yang pertama. Gitu. Kak Haru yang pertama.
Terus abis itu apa lagi itu? Ada apa sih banner ya? Yang solo duo masa nggak Iya, dibahas solo sih? duo. Iya. Solo duo gimana tuh solo duo? Jadi kalau Awal mula. solo duo kan sebenarnya kalau di Jogja ini hal yang baru banget kan. Jadi karena itu muncul dari keresahan kita Akse Production yang sering bikin event-event karena warganya Jogja, warganya apa ya, pelaku DC Jogja itu setelah pandemi lebih cenderung ke showcase ikutnya kan. Jadi kalau competition itu lebih ke minim peserta karena kita bisa buka, padahal itu hadiahnya gede, bisa 5 juta, bisa 3 juta. Cuman yang daftar kayak misalnya cuma 3, cuma 4, 5, mentok-mentok. Ya dan grupnya tuh itu aja guys. Mentok-mentok kayak 10 itu udah banyak banget hitungannya, udah banyak banget. Terus akhirnya karena kita kan fokus ke lomba sebelumnya, kayak kita fokus ke lomba, terus kok yang daftar makin dikit ya, kok nggak ada pendaftar ya? Karena kalau kita tahu showcase kan pesertanya bisa sampai Banyak, 30, 40 gitu kan. Kita cari cara gimana caranya biar rame. Nah kebetulan waktu KIDCC 2022 sama lu kan di Jakarta, itu kan kita ketemu temen-temen dari negara-negara jauhan, belum sampai situ. Dari kota-kota lain. Dari kota-kota lain di Indonesia, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, Surabaya, Malang gitu kan. Nah kebetulan sama salah satu teman dari kota lain itu disarankan buat Kak, Jogja nggak mau coba bikin solo duo kah? Karena di sini emang habitnya solo duo gitu, lebih rame yang ikut gitu. Terus ketika kita pulang, apa kita coba ya usulnya sarannya buat ngadain solo duo di Jogja, karena awalnya kita juga apa ya desperate, pesimis juga karena emang ada yang mau ikut kalau K-pop solo duo gitu. Kayak gitu. Terus karena kan sebelumnya belum ada, jadi kayak gambling oke gitu lah, kan. karena kalau nggak ngambil resiko kapan majunya gitu kan. Jadi ya udah kita bikin coba event K-pop solo duo. Ternyata sekarang malah banyak banget event K-pop solo duo, dance cover gitu, dan itu kan persiapannya jauh lebih mudah ya, kayak tinggal latihan sendiri atau berdua sama temennya, nggak perlu nunggu janjian ber-8-9 yang waktunya slow. Dan Betul. itu menurutku lebih apa ya, lebih challenging, lebih susah karena mata juri pasti bakal fokus tertuju ke kita dari awal sampai akhir gitu kan. Kalau misalnya dance cover group kan ada 8, jurinya cuma 2 gitu kan, nggak bisa. Misalnya kita ada salah gerakan bisa jadi jurinya nggak ngeliat, lagi fokus ke lainnya, lagi gimana gitu. Tapi kalau cuma sendiri mau fokus kemana lagi gitu kan. Jadi itu lebih nge-push dari sisi dancernya, gimana caranya biar dia bisa improve lebih lagi. Karena ya itu mau nggak mau semua mata tertuju pada kita. Betul. Terus ada juga perform on mic, tau nggak? Jadi perform sambil nyanyi. Open mic gitu ya. Ya, itu siapa yang mempopulerkan hal itu? Gue guys. Bukan. Ini dia. Sepuh satu ini guys. Jadi karena balik lagi, kalau secara otak performance itu aku selalu nge-push gimana caranya kita bisa beda dari yang lain gitu. Dan harus all out ya. Dan harus all out, harus bagus, harus menghibur. Betul. Jadi itu dimulai ketika masih di Coin dulu, Coin Dance Crew. Itu kan dulu kan sering banyak kan yang grup-grup nge-GS juga kan, ada dari grup A, B, C, D, E, F, G. Nah, gimana caranya biar kita bisa beda dari yang lain? Nah, gimana kalau kita perform on mic aja? Jadi yang dapat role vokal juga sambil nyanyi, yang dapat role rapper juga sambil nge-rap gitu kan. Awalnya kayak gitu, terus ternyata emang itu termasuk lebih menghibur juga karena kita nggak cuma latihan secara dance-nya juga, tapi kita juga secara nyanyinya juga kita latih juga gitu kan. Ada satu sesi latihan misalnya kita nyanyi bareng-bareng, terus saling koreksi, kamu kurangnya di mana, aku kurangnya di mana gitu. Terus juga setelah aku pulang dari Korea tahun 2022, aku join ke AX. Itu kan juga AX udah mulai berkarir lagi kan. Sebelumnya kan AX nggak aktif nih. Terus aku pulang dari Korea itu ngepasi waktu AX aktif lagi. Nah, aku bawa itu ke AX. Jadi kalau kita misalnya nggak sih, mereka juga sebelumnya ada beberapa yang berani open mic, ada yang enggak sih. Cuman ketika aku megang projectnya, aku ngelit projectnya, dan kita ada kesempatan buat
open mic misalnya lagi nge-GS atau ngisi acara gitu, ayolah kita challenge kita semuanya open mic. Kita bertuju semuanya nyanyi, semuanya nge-rap gitu. Terus Dan ya akhirnya sekarang banyak kan grup-grup yang berani buat open mic. Dan dari penonton pun kayak euforia sama vibes-nya tuh jadi berasa nonton idol asli gitu kan sih. Karena itu kan yang dicari. Saya sebagai penonton merasakan seperti itu. Dan siapa tahu nih abis ini kedepannya siapa tahu kan kayak standarisasi penilaian tuh jadi makin tinggi lagi nggak sih, kayak harus perform dance, nyanyi beneran nanti di juri gitu kan bisa jadi. Tuh guys, jadi makanya jangan mager buat latihan. Emang ada yang diajak latihan susah? Ada, ada. saya. Enggak deng, saya nggak susah kok. Terus nih, aku mau ini kan siapa namanya? Pak Haruni udah berapa? Udah lama ya berarti dari 2017. Ada nggak ini pesan atau ya 7 tahun ya berarti emang iya. Kan 2024. Oh iya deng bener. Lama juga ya. Astaga. Ada nggak kayak pesan atau dukungan gitu buat rookie-rookie itu maksudnya anak-anak baru yang baru masuk ke dunia dance cover ini? Mungkin aku bukan orang yang tepat untuk memberikan motivasi ya, karena saya juga harus memotivasi diri saya sendiri ya. Halah. Itu kalau aku sih cuma bisa mengambil contoh dari diriku sendiri. Aku nggak berani ngambil contoh dari orang lain gitu. Karena kalau aku itu lebih berani buat nantang diriku sendiri. Jadi kenapa kalau sekarang kok Aks lebih nyari misalnya lomba keluar kota, walaupun kita sekarang belum siap ya, maksudnya sedang dalam proses gitu. Tapi kita sedang aiming for luar kota target gitu. Jadi kalau misalnya ada lomba di Semarang atau di Purwokerto atau di mana dan kita siap, kita kesana gitu. Karena apa? Karena semua lawan yang di Jogja kita udah tahu gitu loh. Kita udah tahu lebih kurangnya karena tiap hari juga ketemu kan sama orang-orangnya, kita udah tahu mereka. Kita pengen cari tahu ada lawan yang kayak gimana lagi di luar sana. Pasti kan banyak yang lebih bagus lagi, banyak yang lebih jago lagi. Iya. Itu sangat berguna buat kita ambil ilmunya. Jadi betul. kalau misalnya waktu kita KIDCC kemarin itu kan ada dari Exquisite ya. Iya, Exquisite dari Bali. Nah, itu emang dari awal lihat videonya aku udah lihat, wah, mereka keren banget sih, geraknya tajam banget, mereka powerful banget dari awal sampai akhir. Ini kalau aslinya gimana? Iya. Ini aja dari video aja udah kelihatannya kayak gitu. Kalian harus nonton langsung sih guys. Ternyata waktu ketemu aslinya kita head to head wafat juga ya. Kita kalah. Iya lagi kayak. Nah, jadi kayak gini gitu. Dari awal kita ambil contoh yang itu ya, Aksi sama Exquisite ya. Itu dari awal aku emang ngelihat mereka sebagai sosok yang harus dikalahkan gitu. Karena aku ngelihat standarnya Aksi sama standarnya Exquisite mereka di atas kita gitu. Dari segi teknik, dari segi power, itu mereka di atas kita. Jadi gimana caranya biar aku bisa ngalahin mereka, kita Aksi. Tapi ternyata nggak bisa ya. Udah, at least we try gitu kan. Iya, benar. Gitu karena gimana lagi ya? Kalau misalnya aku nge-stuck di sini-sini aja, ya udah aku bakal di sini-sini aja, nggak ada perkembangan. Jadi mungkin nanti kita coba ke Bali, ke Bandung, ke Jakarta atau ke manapun itu, mungkin juga luar Jawa Bali. Mengepakkan sayap lebih lebar lagi. Amin. Keluar negeri juga bisa. Nah, itu terus kalau pesannya jangan takut buat ngerasa that I am the best sih. Jadi harus punya, walaupun pikiran kecil, tanamkan kalau kita harus bisa jadi yang terbaik gitu. Kalau misalnya aku pribadi gitu, I have to think about I am the best. Bukan berarti kayak aku paling jago, aku paling keren gitu. Karena yang dance-nya lebih bagus dari aku banyak banget, man. Yang idolizing-nya lebih keren dari aku banyak banget, yang ekspresinya lebih keren dari aku banyak banget. Cuman kenapa? Karena kalau misalnya aku turun di sebuah event, apalagi let's say contoh event nasional KIDCC, itu bukan karena aku yakin aku pasti menang di situ, tapi karena it scared the shit out of me. Jadi kayak itu bikin aku takut, itu bikin aku gemeteran. Ini gimana bisa aku ngalahin orang-orang segini kerennya semua dari 9 peserta itu, dari seluruh penjuru Indonesia. Gimana caranya kita bisa? Kita aja cuma kayak gini ya kan, dari segi SDM juga kita kurang memadai. Jadi
kita cari gimana caranya biar bisa ngalahin mereka. Kita cari celahnya mereka, kita cari keunggulannya kita push di keunggulannya kita gitu. Jadi betul. Jangan takut aja sih, kayak Jangan takut merasa diri lu bagus, karena dengan mindset kayak gitu lu bisa ngembangin diri lagi lebih jauh lagi. tapi jangan kelewatan. Jadi kayak betul. Jangan nakal. jangan terus akhirnya ngerendahin grup lain. Iya. Kayak misalnya, di dance lu kok jelek banget sih. Jangan, Emang itu iya? contoh aja ya, itu contoh aja. Contoh, guys. Contoh aja. Jadi kalau misalnya dalam konteksnya kayak misalnya mengevaluasi atau memberitahu kekurangan itu boleh. Misalnya coba deh lu belajar basic hip hop lagi, atau dicoba ekspresi lu lebih dilatih terutama di bagian misalnya ekspresi sedih atau gimana. That's okay. Karena kamu ngasih tahu kekurangan, kamu ngasih tahu gimana cara memperbaikinya. Solutif Tapi kalau lah misalnya lu dance-nya jelek, gimana? Maksudnya apa dance-nya jelek? Jelek tuh apa yang harus diperbaiki? Lu dance-nya jelek, gue nggak mau ngajakin lu lagi gitu. Gitu kan nggak? Gimana gitu? Emang ada yang kayak gitu? Ada. Apa nih? Ada. Lanjut. Malah curhat guys. Terus juga ini nggak bisa dihindari, tapi kalau bisa dihindari sih gimana caranya ya? Apa itu? Drama. Ya. Karena Ini drama. ya Beda. Jadi emang di mana-mana sih, nggak cuma di Jogja, mau di Jogja, di Bali, Jakarta, semua pasti ya namanya orang berproses kan ya. Iya. Pasti ada sekali dua kali kesenggol sama grup lain, atau mungkin selek sama member grup sendiri. Iya. Itu kalau bisa sebisa mungkin dihindari sih, karena Betul. gue sendiri ngerasain kalau udah di dunia dance cover ini kan gue udah lumayan lama ya. Jadi kayak gitu tuh makin kesini kayak jadi bikin apa sih? Gak gitu. berguna gitu loh guys, kayak kalau misalnya Kayak lu, misalnya nih waktu dulu awal-awal gue ada selek sama member ini, let's say member grup yang lain gitu kan. Itu waktu itu ngerasanya kayak berapi-api banget, orang ini apa sih Iya. gitu. Cuman makin sekarang, makin berjalannya waktu keinget masalah itu lagi. Kayak keinget gue dulu ngapain sih? kayak apa Kurang sih? kerjaan banget kayak gitu, dibikin masalah gitu kan. Jadi daripada membuat malu diri sendiri, jadi lebih baik dihindari sebisa mungkin. Terus juga jangan takut buat nyoba hal-hal baru sih. Kayak ini kan tadi gue juga termasuk yang bawa banyak hal-hal baru kan di dance cover kan. Gue ngerasa kayak apalagi yang bisa gue bawa biar berubah gitu. Di situ gue juga belajar banyak. Jadi gue di K-pop nggak cuma nontonin, nggak cuma menikmati, tapi gue juga belajar kayak misalnya XG not part of K-pop. Itu kita bisa cari, kita bisa belajar di situ. Kalau mereka bukan K-pop, cuma kemasannya aja kayak K-pop gitu. Yeah. Terus macam-macam lah, karena ada banyak hal dari dance cover. Karena di dance cover itu kan nggak ada kayak lembaga instansi resminya ya yang ngeluarin undang-undang atau aturan gitu. Betul. Jadi balik lagi, bukan berarti kita artinya saklek, tapi kayak misalnya gue dapat job ngejuri di mana ya, kota ABC misalnya, di kota ABC, terus ada pesertanya yang bawain XG gitu. Terus gue nggak bisa kayak bersikeras kayak nggak boleh, kamu diskualifikasi, XG bukan part of K-pop gitu. Balik lagi, karena nggak ada instansi resminya, nggak ada lembaganya, berarti kan yang ngadain aturan adalah penyelenggara kan. Iya. Nah, jadi gua tanya dulu ke penyelenggaranya, gimana ini mau dimasukin tetap dianggap peserta atau diskualifikasi karena XG bukan K-pop gitu. Nah, terus ya udah, wewenangnya sepenuhnya dikembalikan ke panitia sebagai penyelenggara acara. Kalau mereka bilang yes ya udah kita lakuin yes aja, nilai kalau bagus ya bagus, kalau jelek ya jelek. Udah gitu aja, selesai. Jadi Betul. Nah, karena kita udah tahu Anda semuanya tentang Kaharu, kalian kepo gak lihat Kaharu? Kan mau ikut audisi, kita harus tahu juga. Iya dong, kita harus tes dia joget juga. Kan tadi nyanyi Tahu. udah, nge-rap udah, dance-nya dong. Iya kan? aduh, susah banget datang ke sini. Niat ngelamar gak sih, Pak? Ngelamar. Jangan datang ke sini ya, teman-teman. Nyusahin. Ya emang kita tugasnya nyusahin. Ya udah. Terus ya, abis ini kita lihat. Oke. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명
어엉이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠. 에이 괜찮지만은 않아 이별을 마주한다는 건 오늘이었던 우리의 어제 또는 내일이 없다는 건 아프긴 해도 더 끌었음 상처가 더 나니까 넌 사랑했고 사랑받았으니 난 이걸로 됐어 나 살아가면서 가끔씩 떠오를 기억 그 안에 네가 있다면 그거면 충분해. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠. 사랑을 했다 우리가 만나 그거면 됐다 널 사랑했다. Yang mau lihat langsung boleh kapan-kapan datang ke event yang ada Kak Harunya. Iya benar, tapi biasanya ngejuri doang nih eventnya, nggak pernah perform lagi nih. Kapan nih perform lagi? Juri. Iya, emang iya, emang selalu ada. Enggak selalu sih. Ya udah makanya kapan nih perform paling deket kapan nih Kak Harun? Kita bisa bilang so far mungkin di bulan Juni ya. Oke. Juni guys. Kita tunggu ya guys ya, bulan Juni. Nah buat yang belum tahu nih mau cari tahu tentang keseharian Kak Haru, boleh ke sosial medianya dikasih tahu. Oke, kalau mau ngikutin di Instagram ada @haruniverse7. Jadi Haru Universe 7 gitu. Tapi U-nya digabung jadi satu aja. Haruniverse 7. Atau mau cari tahu tentang grup danceku bisa di DCP atau akse.tcp. Di situ ada semua. Guys, terima kasih buat Kak Haru udah mau datang ke saya. Thank you. Iya, Thanks for terima having kasih. me. Dan mendaftarkan diri. Dan mendaftarkan Kita diri. culik untuk menjadi Iya. calon training di sini. Jadi? semua kemampuannya Kak Haru. Jadi gini. Sekarang kita diskusi. Diskusi tuh. Udah? Udah. Jadi kita kan agensi UMKM ya. Agensi UMKM. Jadi kayaknya kamu belum lolos untuk masuk ke agensi kita karena spekmu terlalu tinggi. Apa-apaan ini? Jangan gitu dong. Nggak boleh. Nggak boleh. 1, 2, 3. Gimana nih? Nggak boleh. Apa maksudnya? Ya, kamu bisa mendaftar ke agensi yang lebih mampu untuk menampung dirimu ya. Jadi saya nggak keterima nih? Enggak. Alhamdulillah. Makasih yang udah nonton dari tadi. Makasih udah marah-marah di sini di akhirnya. Santai dong. Maaf ya nggak terima. Kita masih menunggu Training selanjutnya yang mau bisa langsung. daftar di agensi kita. Atau nih yang sering nonton DC Jogja nih mau didatengin siapa gitu. Boleh di komen ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di YouTube dan segala macem platform kita anjay platform sosmed kita ya guys ya. Kalau bisa di blog juga guys. Jangan. Jangan. Kapan lagi kan kita ngerjain orang di sini? Oke. Makasih, bye. Yeay. See you.